Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 1A PGSD Kampus Daerah Tasikmalaya yang beranggotakan Anis Rahmawati dengan NIM 2002898 dan saya sendiri Yani Fatimatus Ada dengan NIM 2004756 dan Yulia Aries Maulandiana dengan NIM 2004585 akan membahas materi mengenai mekanika. Mekanika adalah suatu cabang dalam ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak suatu benda. Secara umum, mekanika terdiri dari dua, yaitu mekanika klasik dan mekanika kuantum. Mekanika klasik banyak dipelajari di sekolah SMA atau di perkuliahan tingkat dasar, sedangkan mekanika kuantum biasa dipelajari khusus mata kuliah fisika saja. Mekanika klasik dibagi menjadi dua, yaitu ada mekanika Newton dan mekanika lainnya. Mekanika Newton disebut Newton karena mekanika ini mengikuti prinsip Newton yang dipakai dalam meninjau gerakan-gerakan. Sedangkan mekanika lainnya yaitu berdasarkan hukum Newton, namun ada hal-hal yang lain yang ada yang benar-benar Newton murni atau keturunannya. Mekanika Newton dibagi menjadi dua, yaitu ada kinematika dan dinamika. Kinematika yaitu mempelajari gerak-gerak yang mengikuti prinsip Newton dan tidak perlu tahu penyebabnya. Contoh, misalnya mobil bergerak lurus atau kereta api yang terus maju dan tidak tahu apa yang menyebabkan mobil atau kereta itu bergerak. Lain hal dengan dinamika. Dinamika yaitu mempelajari penyebab gerak suatu benda. Dalam dinamika, kita perlu tahu apa yang menyebabkan gerak suatu benda tersebut. Terdapat perbedaan antara konsep mekanika, kinematika, dan dinamika, seperti pada ilustrasi pada gambar. Buah kelapa yang jatuh karena adanya gaya gravitasi bumi. Buah kelapa yang jatuh dari pohonnya merupakan salah satu contoh gerak, yaitu gerak jatuh bebas. Pada contoh kasus buah kelapa yang jatuh, dalam kinematikanya yang dikaji adalah kecepatan buah kelapa yang jatuh dari ketinggian pohon, serta waktu yang diperlukan buah untuk sampai di tanah tanpa memperhatikan perlambatan yang disebabkan oleh hambatan udara. Sedangkan dalam dinamika yang dikaji adalah kecepatan buah kelapa yang jatuh dari pohonnya, sehingga memperhitungkan perlambatan yang disebabkan hambatan udara. Contoh perbedaan mekanika, kinematika, dan dinamika lainnya yaitu pada dua lembar kertas dengan berat yang sama dijatuhkan dari ketinggian yang sama dengan keadaan kertas pertama lembaran utuh dan kertas kedua diremas. Setelah selang waktu dalam sekon, ternyata kertas kedua lebih cepat sampai ke tanah daripada kertas pertama. Padahal kertas jatuh ini kinematikanya yaitu menghitung secara nyata kecepatan kedua kertas tersebut walaupun hasil dan kesimpulannya berbeda. Dinamikanya dapat dijelaskan mengapa kertas yang diremas kecepatannya lebih besar daripada selembar kertas utuh walaupun beratnya sama, karena mempertimbangkan hambatan udara yang dialami oleh masing-masing kertas. Posisi dan kedudukan. Sudah kita ketahui sebelumnya bahwa kinematika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana gerak suatu benda tanpa memperdulikan penyebab terjadinya gerakan benda tersebut. Ada beberapa besaran dalam kinematika. Yang pertama dibahas yaitu posisi dan kedudukan. Posisi dan kedudukan sangat penting karena yang akan menjadi dasar untuk memahami besaran-besaran fisika lainnya dan untuk mengetahui letak suatu benda. Contoh pada diagram Kartesius. Misalnya pada posisi X dan Y. Misalnya benda ada di titik pertama, yaitu dikatakan pada posisi 1,2, di mana
X-nya yaitu 1 dan Y-nya yaitu 2. Benda kedua ada di titik min 2,4 dan benda ketiga di titik 2,5. Posisi-posisi tersebut menunjukkan kedudukan atau di mana letak benda tersebut berada. Jarak dan perpindahan. Besaran kedua yaitu ada jarak dan perpindahan. Contoh, perhatikan gambar berikut. Terdapat 3 titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C yang mewakili posisi dan kedudukan. Kita ukur, misalkan titik A ke titik B atau dari kota A ke kota B, misalkan kita ukur 5 cm. Kemudian dari kota B ke kota C kita ukur panjangnya 12 km. Kemudian kita bergerak dari posisi A ke posisi B, kemudian ke posisi C. Yang dinamakan jarak yaitu adalah penjumlahan total panjang lintasan yang sudah kita tempuh. Jadi kita jumlahkan 5 tambah 12 sama dengan 17 km. Berbeda dengan perpindahan. Perpindahan yaitu hanya melihat titik awal dan titik akhir kita berada. Jadi titik awalnya di titik A dan titik akhirnya di titik C. Kemudian kita garis atau kemudian kita potong sehingga seperti segitiga. Kemudian kita gunakan teorema Pythagoras untuk menyelesaikannya, di mana AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AC 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan akar 25 ditambah 144 sama dengan akar 169 sama dengan 13 km, sehingga perpindahannya adalah 13 km dan jaraknya yaitu 17 km. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Yulia. Terima kasih. Oke, selanjutnya mengenai kelajuan dan kecepatan. Nah, yang namanya kelajuan adalah jarak tiap satuan waktu atau jarak per waktu. Sementara kecepatan adalah perpindahan per waktu. Kecepatan disebut juga sebagai besaran vektor, sedangkan kelajuan disebut sebagai besaran skalar. Apa sih yang dimaksud dengan besaran skalar? Skalar ini dia hanya memiliki nilai atau besaran saja, sementara besaran vektor dia mempunyai nilai atau besaran dan juga arah. Contohnya seperti pada balapan, sering ada 100 km per jam. Ini disebut kelajuan. Namun apabila disebutkan seperti 100 km per jam ke arah utara, maka disebut sebagai kecepatan karena terdapat arah. Cukup jelas ya perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Rumus kelajuan Pi sama dengan S per T, di mana Pi adalah kelajuan dengan satuan meter per sekon. S adalah jarak dengan satuan meter dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Rumus kecepatan hampir sama dengan kelajuan. Bedanya terdapat pada Pi, di mana pada kecepatan menggunakan Pi vektor. Baik, selanjutnya percepatan. Nah, kalau misalkan ada sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan yang tidak tetap, maksudnya kecepatannya misalnya naik turun atau yang tadinya pelan jadi makin cepat. Nah, benda tersebut artinya sedang mengalami percepatan. Jadi, percepatan ini adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Rumusnya adalah A vektor sama dengan Pi vektor dibagi T, di mana A vektor adalah percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat.
P vektor adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon, dan T adalah waktu, satuannya sekon. A vektor sama dengan delta P vektor per delta T, sama dengan Pt dikurangi P0 per T dikurangi T0, di mana ini merupakan percepatan rata-rata, di mana A adalah percepatan rata-rata dengan satuan meter per sekon kuadrat, delta P vektor adalah perubahan kecepatan, delta T adalah perubahan waktu, Pt merupakan kecepatan akhir, P0 adalah kecepatan awal, T adalah waktu akhir, dan T0 adalah waktu awal. Selanjutnya gerak lurus beraturan atau biasa disebut GLB. Misal kalian naik mobil, nah kemudian pada speedometer kalian menunjukkan angka 100 km per jam. Nah, selama jalan yang ditempuh lurus terus dan kecepatan atau kelajuannya tetap, tidak turun-turun atau tetap, maka dapat diartikan kalian sedang bergerak secara GLB. Jadi, GLB adalah ketika benda atau partikel bergerak dengan kecepatan tetap dalam selang waktu tertentu. Selanjutnya seri dinamika, yaitu ilmu yang mempelajari gerak dengan melihat kenapa benda tersebut bergerak. Jadi kita melihat apa sih penyebab dari benda tersebut dapat bergerak. Nah, penyebab benda bisa bergerak itu diantaranya disebabkan oleh yang dinamakan gaya. Hal yang pertama mengenai gaya yang akan saya jelaskan, gaya yang berkaitan dengan hukum-hukum Newton. Kenapa berkenaan dengan hukum Newton? Ya karena Newton inilah sebenarnya adalah bapaknya ilmu mengenai dinamika gerak. Apa itu gaya? Gaya dorongan atau tarikan yang bekerja pada sebuah benda sehingga benda atau sesuatu bisa bergerak. Pada kesempatan ini difokuskan pada gaya yang berkaitan tentang gerak pada hukum Newton, di mana hukum Newton dibagi menjadi 3, yaitu ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang kita bahas tentang hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi, suatu benda akan tetap diam atau tetap bergerak jika tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Contohnya itu, jika sebuah buku diletakkan pada sebuah meja yang medianya itu datar, maka selama tidak ada gaya luar yang bekerja pada buku tersebut, maka buku tersebut tidak akan bergerak. Dan sebaliknya, benda akan terus bergerak beraturan selama tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Contohnya itu, bulan selalu terus mengelilingi bumi karena tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi, resultan gaya yang bekerja pada benda bermassa konstan adalah sama dengan hasil kali massa dengan percepatannya. Hukum 2 Newton mempunyai rumus sigma F vektor sama dengan M kali A. F yaitu gaya dengan satuan Newton, M yaitu massa dengan satuan kilogram, dan A yaitu percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Misalnya, kita mempunyai soal, suatu benda ditarik ke arah kanan dengan gaya 1 sebesar 15 Newton, kemudian ditarik lagi ke arah kanan dengan gaya 2 sebesar 10 Newton, kemudian ditarik oleh gaya 3 ke arah kiri dengan besar 30 Newton. Benda tersebut diketahui memiliki massa 10 kg. Maka penyelesaiannya yaitu seperti ini. Kemudian kita bahas tentang hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton berbunyi, untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Atau gaya dari dua benda pada satu sama lainnya selalu sama besar dan berlawanan arah. Hukum 3 Newton dikenal dengan hukum aksi reaksi. Dengan rumus F
vektor aksi sama dengan negatif F vektor reaksi. Dengan diketahui F yaitu gaya. Contoh penerapan hukum 3 Newton yaitu aksi-reaksi, yaitu pada sebuah roket yang memberikan aksi berupa semburan ke bawah, kemudian diteruskan dengan gaya reaksinya yaitu yang berlawanan arah, yaitu ke atas, sehingga menyebabkan roket tersebut bisa terbang. Baik, sekarang kita membahas tentang macam-macam gaya. Yang pertama itu ada gaya berat. Gaya berat merupakan gaya yang arahnya selalu menuju ke pusat bumi. Jadi gaya berat itu arahnya selalu menuju ke bawah karena pusat bumi berada di paling bawah. Rumus dari gaya gerak yaitu W sama dengan M kali G. W merupakan gaya berat dengan satuan Newton, M merupakan massa dengan satuan kilogram, dan G merupakan gaya gravitasi bumi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Yang kedua, ada gaya normal. Gaya normal yaitu gaya yang selalu tegak lurus dengan bidangnya. Gaya normal dilambangkan dengan N dengan satuan Newton. Yang ketiga ada gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal ini berhubungan dengan gerak melingkar. Sehingga rumus sederhananya yaitu Fe sama dengan M kali Pi kuadrat per R. Yang keempat ada gaya gesek. Gaya gesek diakibatkan karena adanya sentuhan antara dua benda. Nah, gaya gesek ini dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu ada gaya gesek statis dan ada gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis merupakan gaya gesek yang diam, sedangkan gaya gesek kinetis merupakan gaya gesek yang bergerak. Nah, misalkan saya memiliki sebuah buku. Buku tersebut saya taruh nih di atas meja. Nah, buku tersebut kan diam. Dua benda tersebut saling bersentuhan. Nah, gaya gesek yang dialami dua benda tersebut merupakan gaya gesek statis karena diam. Kemudian, jika buku tersebut saya gesek-gesek atau saya dorong-dorong, maka gaya yang bekerja adalah gaya gesek kinetis, yaitu yang bergerak. Atau contoh lainnya yaitu saat kita berjalan, maka alas kaki kita dengan lantai itu kan saling bersentuhan. Nah, gaya gesek tersebut merupakan gaya gesek kinetis, yaitu yang bergerak. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.